Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih Ibu. Baik, silakan duduk dengan nyaman. Ya, Apakah Bu, sudah nyaman? Bu. Ya Bu, sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurafia Mariani. Saya sebagai bidan yang sedang bertugas pada hari ini. Saya izin bertanya terkait identitas Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Bu Rahma, usia berapa Ibu? 21 tahun. 21 tahun, Gi. Baik, ada keluhan apa? Ini Bu, saya mau bertanya, kan saya habis ngelahirin tubuh terus masih menyusui. Ada nggak Bu KB yang alami? Soalnya tetangga saya itu tahu katanya ada KB mal. Nah, saya itu tapi nggak tahu Bu itu KB mal. KB mal, Iya. Jadi KB mal itu adalah kontrasepsi metode amenorre laktasi. Jadi itu merupakan KB secara alami ya Bu. Tetapi sebelum saya memulai konseling terkait mal ini, kita lakukan persepsi terlebih dahulu ya terkait KB. Apakah Ibu sudah tahu apa itu KB? Taunya hanya artinya aja Bu, keluarga berencana. Singkatan ya? Iya, singkatannya aja. Itu sudah sangat benar Ibu. Namun KB ini merupakan suatu program dari pemerintah yang tujuannya itu untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk sehingga dapat menghasilkan keturunan yang bermakna seperti itu. Baik, kita lanjutkan konseling terkait malnya nggih. Jadi tujuan dari konseling ini adalah agar Ibu memahami dan mendapatkan informasi terkait KB alamiah, khususnya mal. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Baik, setuju nggih. Jadi metode amenorre laktasi atau mal yang tadi Ibu sebutkan itu merupakan kontrasepsi yang mengandalkan dari pemberian air susu ibu saja. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu penekanan atau penundaan dari ovulasi selama 6 bulan G. Kemudian apa sih keuntungan dari metode amenorre laktasi ini? Yang pertama adalah sangat efektif atau keefektifannya tinggi, yaitu sekitar 98% keberhasilan, tapi hanya sampai 6 bulan seperti itu. Kemudian segera efektif, maksudnya adalah segera efektif karena habis melahirkan langsung 30 menit setelah melahirkan langsung menyusui tanpa adanya tambahan lainnya. Kemudian selanjutnya tidak mengganggu senggama. Kemudian selanjutnya tidak ada efek samping yang secara sistematik seperti itu. Kemudian tidak perlu peralatan medis, tidak perlu alat kontrasepsi, dan dia ini memiliki keuntungan lainnya yaitu secara ekonomi adalah tidak membutuhkan biaya. Kemudian setelah mengetahui keuntungan maka harus mengetahui kerugiannya nggih. Jadi kerugiannya itu tuh bukan kerugian ya, maksudnya itu keterbatasan. Jadi untuk metode malin ini dibutuhkan persiapan yang lumayan lama, yaitu sejak kehamilan ibu, sehingga agar setelah ibu melahirkan itu langsung dapat menyusui 30 menit setelah persalinan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterbatasan selanjutnya yaitu mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Kemudian yang ketiga, efektivitas tingginya itu hanya sampai 6 bulan saja, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian tidak dapat melindungi dari IMS. IMS itu infeksi menular seksual seperti itu. Kemudian tidak dapat melindungi juga dari HIV. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara menyusui bayi agar kontrasepsi mal ini efektif? Yang pertama adalah bayi harus disusui secara on demand. Kemudian yang kedua, membiarkan bayi menghisap sampai bayi itu melepaskan hisapannya sendiri. Agar kan kalau misalnya bayi udah ngelepasin berarti dia sudah kenyang seperti itu. Jangan sampai dipaksa untuk lepas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ibu saya anjurkan untuk menyusui ketika malam hari seperti itu. Kemudian bayi itu harus tetap diberi ASI atau ibu tetap harus menyusui walaupun bayi atau ibu sedang dalam keadaan sakit, harus tetap diberi ASI. Betul sekali. Kemudian selanjutnya menyusui hingga 6 bulan seperti itu. Mungkin itu cara menyusui bayi agar efektif. Kemudian selanjutnya adalah saya sebagai bidan menyarankan ibu atau merekomendasikan ibu untuk segera melakukan atau memasang alat kontrasepsi yang lain ketika ibu sudah mendapatkan menstruasi kembali seperti itu. Walaupun sebelum 6 bulan ibu sudah menstruasi, misalkan 4 bulan atau 5 bulan sudah menstruasi, maka ibu harus segera ke fasilitas kesehatan untuk menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Tidak bisa mengandalkan dari alami ini saja seperti itu ibu. Mungkin cukup sekian.
informasi terkait mal yang dapat saya berikan kepada Ibu, apakah sudah dapat dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ya Ibu sudah jelas Ibu, tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik, karena sudah jelas saya izin melakukan evaluasi terlebih dahulu nggih. Oke Ibu. Baik, tadi kan Ibu tak bertanya terkait mal. Jadi saya mau tanya mengenai mal yang sudah saya jelaskan. Mal itu apa yang Ibu? Mal itu jadi dia KB tapi mengandalkan air susu ibu ya Bu. Jadi Iya, kita betul itu harus sekali. menyusui bayi kita sampai usia 6 bulan karena dengan cara metode mal itu bisa menekan ovulasi ya Bu. Iya, betul Ya, sekali. seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian nih konseling yang dapat saya sampaikan, karena dari pertanyaan yang sudah saya berikan juga Ibu sudah menjawab dengan baik dan benar nggih, Ya, dan Bu. tidak ada pertanyaan lagi dan sudah saya anggap paham nggih. Oke, Bu. Mungkin cukup sekian mengenai konseling. Jika nanti tiba-tiba ada pertanyaan atau apapun, tinggal datang langsung ke fasilitas kesehatan atau langsung menghubungi saya secara personal nggih. Oke, Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu informasinya Ibu. Jadi saya sekarang udah paham Ibu apa itu metode amenorelaktasi. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu. Iya Bu, terima kasih.